Belum hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maha suci Allah, segala puji, puja, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah di masjid ini. Dan tentu kita wajib bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman yang sesungguhnya. Kemudian kita sampaikan pula salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, kepada para sahabat dan kepada umat baginda yang menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Dan kalau kita dengan izin Allah kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai kita bacakan saja dulu surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Amin. Baik, kita lanjut kepada agenda berikutnya, yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersama kita Pak Ustadz Yusuf. Kita akan dengarkan tema seputar kemuliaan Al-Quds di mengenai Masjid Al-Aqsa. Nah, ini saat ini merupakan salah satu hal yang sangat penting kita ketahui. Mari kita simak bersama. Nanti kalau ada Bapak atau Ibu yang kurang jelas, ada waktu juga untuk tanya jawab kepada Pak Ustadz. Kita silakan tafadhol. Ya, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para guru-guru kita, yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya,
sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat berjamaah subuh dan kita lanjutkan dengan rutinitas Ahad pagi kita. Alhamdulillah hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Rusdi tadi, hari ini kita mentadaburi sesungguhnya satu firman Allah yang terkait dengan keberkahan Tanah Al-Quds yang hari ini beberapa hari terakhir menjadi pemberitaan yang luar biasa atas apa yang terjadi hari ini di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di sana, senantiasa memberikan kekuatan iman, ketabahan dan kesabaran menghadapi apa yang Allah ujikan kepada mereka berpuluh-puluh tahun lamanya. Saya tidak ingin membahas hari ini terkait dengan polemik apa yang terjadi di sana. Sama-sama kita mentadaburi kenapa kemudian Allah begitu memuliakan tanah Al-Quds atau negeri Syam yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa dan tanah Al-Quds, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat 1 ini sering sekali disampaikan oleh guru-guru kita pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Ayat ini sering kita dengar pada setiap ceramah atau tausiah yang terkait dengan Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang diberkahi sekelilingnya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami bahwasanya Dia Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menggarisbawahi kalimat atau ayat yang berbunyi ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj beliau melakukan perjalanan yaqzatan wala manama, dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi tidur, jisman wa ruha. Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya. Jadi bukan mimpi seperti yang beberapa orang memberikan pendapatnya tentang itu. Rasulullah melaksanakan itu dalam keadaan terbangun, dalam kondisi sadar, dan beliau melakukan Isra wal Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya, bukan ruhnya saja. Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Disebut Al-Aqsa itu oleh para ulama diberikan penjelasan di bu'dil masafati bainahu wa bainal Masjidil Haram, karena jauhnya jarak antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Itu makanya disebut dengan Al-Aqsa, tempat yang paling jauh. Kalau Al-Quds, tempat yang disucikan. Jadi dua kata itu sering digunakan untuk menyebutkan Masjid Al-Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi ini merupakan statement dari Allah sendiri bahwa Al-Aqsa dan wilayah yang ada di sekitar Al-Aqsa yang hari ini kita kenal dengan Palestina
itu adalah sebuah wilayah yang memiliki tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang Allah berikan keberkahan. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi tempat berpijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan Mi'raj, bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha dan menerima perintah salat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah sendiri yang memberikan nama terhadap dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Jadi itu Allah yang beri nama langsung. Ini kemuliaan pertama, Al-Aqsa. Yang kedua, merupakan tempat singgah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, merupakan tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil 3 kesimpulan bahwa Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama kenapa kita harus memberikan keprihatinan, memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi di Al-Aqsa hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa kemudian Allah memberikan kekhususan, Allah memberikan kemuliaan kepada Masjid Al-Aqsa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Masjid apa yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi, dibangun oleh Allah di muka bumi? Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Haram. Jadi masjid yang pertama yang diletakkan Allah di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Qala qultu tsumma ay? Abu Dzar Al-Ghifari kembali bertanya, kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Beliau bertanya lagi, kam bainahuma? Berapa jarak pembangunan setelah dibangunnya Masjidil Haram, kemudian dibangun Masjidil Aqsa? Berapa jarak waktunya? Qala arba'una sana. Rasulullah mengatakan jaraknya sekitar 40 tahun. Dan orang yang membangun pertama kali Masjidil Haram dalam satu riwayat disebutkan adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Al-Aqsa dalam satu riwayat adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, yang kemudian diteruskan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak membangun Al-Aqsa, tapi Nabi Allah Ibrahim di Masjid Al-Aqsa beliau jadikan sebagai masjid yang kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi masjid yang kedua dibangun di muka bumi ini adalah Masjid Al-Aqsa. Kemuliaan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Masjid Al-Aqsa ini sebelum ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah melaksanakan sholat, maka kiblat pertama umat Islam saat itu adalah Masjid Al-Aqsa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi ketika Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan sholat, dalam satu riwayat disebutkan selama kurang lebih 16 bulan Rasulullah sholat menghadap Masjid Al-Aqsa. Makanya ayatnya mengatakan qad nara
wajhika bis sama. Qad di sini tidak bermakna at-ta'kid, bukan berarti penegasan, tetapi bermakna ditaklil. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu pada saat dia melaksanakan sholat, terkadang dia menengadahkan wajahnya ke langit. Jadi kadang kalau misalnya Al-Aqsa di depan saya, maka kemudian ketika Rasulullah sholat, kadang Rasulullah menengadah ke langit ini. Makanya disebut qad nara. Terkadang kami melihat engkau Muhammad, taqallubu wajhaka fis sama. Engkau tengadahkan wajahmu ke langit. Karena di hati Nabi, beliau mau menghadap Ka'bah, tapi belum ada perintah. Maka kadang-kadang Rasulullah kemudian mengangkat pandangannya ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardha. Maka kami mengubah arah kiblat yang engkau ridhai di dalam hatimu, yang diinginkan oleh hatimu. Jadi di hati Rasulullah sesungguhnya ingat, beliau ingin menghadap ke Ka'bah, tapi perintah Allah masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Itu kenapa Rasulullah selalu sering kadang-kadang menengadahkan pandangannya ke langit. Maka kata Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka hari itu Rasulullah kemudian membalikkan badannya mengarah ke Masjidil Haram. Dan perintah itu turun di kota Madinah, di satu masjid yang hari ini kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Nah, disitulah kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasulullah SAW mengubah arah kiblatnya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah hadis Anil Barra bin Azib qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis 16 syahra. Bahwasanya saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis itu 16 bulan. Hatta nazalatil ayat allati fil Baqarah, hingga kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi kalau kita lihat Quran, pas di lembaran juz kedua itu di ujung paling bawah posisinya. Hatta nazalatil ayat allati fil Baqarah wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja engkau berada, saat engkau salat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 16 bulan ini bukan waktu yang pendek bagi Rasulullah untuk merasakan beratnya beliau. Bukan tidak rela Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, tapi Rasulullah merasakan bahwa di samping beliau, di dekat beliau ada Masjidil Haram. Karena keinginan Rasulullah menghadap Masjidil Haram itu, maka itu kemudian pandangan Rasulullah sering menengadah ke langit. Dan Allah paham itu. Tapi karena belum ada perintah, maka kemudian Rasulullah tidak melakukan apa-apa sampai kemudian turun ayat surah Al-Baqarah ayat 144 tadi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sungguh kami sering melihat engkau Muhammad menengadahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi perintah untuk menghadap Masjidil Haram itu sebenarnya juga sudah diketahui oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kenapa kemudian Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya ini menjadi sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah, tempat yang diberkahi? Masjid Al-Aqsa adalah tempat ziarah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi salah satu tempat yang dianjurkan kita ziarah itu Masjid Al-Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, "La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid." Jangan engkau kerahkan kemampuanmu, artinya bersungguh-sungguh untuk melakukan sebuah perjalanan wisata, ya entah itu wisata, entah itu kalau sekarang kan banyak ya Pak, ada perjalanan wisata, ada perjalanan ziarah atau biasa diistilahkan dengan tur muslim ya. Jadi mereka melakukan perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan, la tashaddul rihal, jangan engkau berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sebuah perjalanan kecuali kepada 3 tempat, kata Nabi. Yang lain boleh-boleh aja, tapi kalau kamu ingin benar-benar melakukan satu perjalanan ke 3 tempat ini. Apa itu, kata Nabi? Masjidil Haram. Yang pertama Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua Masjid Hadza. Kata Nabi, masjidku ini. Apa itu? Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Mukarramah, Al-Munawwarah. Jadi yang pertama tasuddur rihal ila Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi ini sunnah. Jadi kalau bapak ada rezeki, ada kesempatan, situasinya tenang, aman, Bapak Ibu bisa berziarah ke Masjid Aqsa, karena itu juga sunnah. Masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar hadis ini, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat kunjungan yang mulia, maka sangat dianjurkan untuk berziarah ke sana, sholat di dalamnya, dan mengetahui secara mendalam tentangnya. Begitu mulianya berziarah ke Masjid Al-Aqsa, hampir seluruh sahabat utama Rasulullah SAW pernah berkunjung ke sana. Beberapa di antaranya yaitu Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan seterusnya. Jadi banyak sahabat-sahabat yang pernah melakukan ziarah ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa kemudian tidak semua sahabat melakukan itu? Karena saat itu perjalanan tidak seperti sekarang, Bapak Ibu. Jarak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu jaraknya kurang lebih 1000 km. Makanya ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu, orang-orang Mekah nggak percaya. Gimana mungkin perjalanan itu dilaksanakan hanya dalam 1 malam, bahkan tidak cukup 1 malam, nggak masuk akal. Sampai-sampai Abu Jahal saat itu beranggapan bahwa inilah kesempatan untuk menghancurkan Muhammad dan agamanya, menanamkan keraguan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa tidak mungkin Muhammad melakukan perjalanan menuju Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa hanya dalam waktu 1 malam. Apalagi dia bisa melaksanakan perjalanan menuju langit, sangat mustahil. Maka saat itu satu-satunya benteng umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Jahal berpikir bahwa hanya tinggal 1 orang saja, kalau 1 orang ini kemudian juga meragukan tentang kebenaran Isra Mi'raj, maka hancurlah Muhammad dan agamanya. Maka kemudian Abu Bakar, beberapa orang jahiliyah saat itu
musyrikin, dan beberapa orang sahabat yang sudah meragukan tentang peristiwa itu datang menemui Abu Bakar. Dalam satu riwayat di kebunnya. Ketika ketemu, Abu Jahal dengan gaya sombongnya datang dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah engkau telah mendengar cerita dari sahabatmu hari ini?" Kata Abu Bakar, "Tentang apa itu?" Abu Jahal menjelaskan bahwa sahabat Muhammad katanya tadi malam telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian melakukan mi'raj ke langit. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Apapun yang dikatakan Muhammad itu pasti aku yakini kebenaran. Seandainya tembok yang warna hitam itu Rasulullah bilang putih, maka aku akan mengatakan mataku yang salah, yang benar Muhammad. Itu keyakinan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu besarnya keimanan beliau terhadap Rasulullah dan ajarannya. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya imannya Abu Bakar mau ditimbang dengan imannya umatku, maka akan masih lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di saat orang-orang meragukan tentang Isra wal Mi'raj, beliaulah satu-satunya orang yang kemudian meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Beliau sadar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu mengatakan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, tapi Muhammad melakukan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kenapa kemudian negeri Al-Aqsa ini mendapat kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa salat di Masjidil Aqsa itu juga memiliki keutamaan. Ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan pahala salat di Masjidil Aqsa. Ada hadis yang menyebutkan 1000 kali lipat, sama ketika kita sholat 1 kali di Masjid Al-Aqsa sama dengan kita sholat 1000 kali di Masjid Al-Ikhlas. Hadis yang lain mengatakan 500 kali lipat. Ada juga yang mengatakan 250 kali lipat. Ada hadis yang lain yang didhaifkan oleh sebagian ulama 100 kali lipat. Hadis yang menyebutkan salat di Masjid Al-Aqsa lebih utama 1000 kali lipat itu disebutkan oleh Maimunah. Beliau menyampaikan bahwa, "Ya Nabi Allah, aftina fi Baitil Muqaddas." Faqala al-ardul munshar wal muhsyar utuhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi ma siwa. Apa kata Rasulullah SAW? Maimunah bertanya kepada Nabi. Maimunah ini salah satu pembantu Rasulullah SAW. "Ya Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis, tentang Masjid Al-Aqsa." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul." Maksudnya bumi itu Al-Aqsa ini tempat bertebarannya para nabi. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini kecuali dia pernah menginjak tanah Palestina. Bahkan dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di tanah Palestina itu kecuali pernah ditempati berdoa oleh para nabi dan para malaikat. Rasulullah SAW kemudian meneruskan, datanglah kalian ke Masjid Al-Aqsa, maka sholatlah di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat dari sholat di tempat lain. Jadi Al-Aqsa ini, kalau kita dengar hadis ini,
kita akan menyadari bahwa betapa memang luar biasanya saudara-saudara kita mempertahankan kemuliaan Al-Aqsa. Tidak saja dengan tenaga mereka, tidak saja dengan pikiran mereka, darah mereka pertaruhkan untuk mempertahankan tempat suci yang sesungguhnya kita harus mensucikan juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain yang menyebutkan 500 kali lipat dibanding kita sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, beliau mengatakan as-salatu fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salat. Sholatnya kita satu kali di Masjidil Haram itu sebanding kita 100.000 kali sholat di tempat lain, di masjid lain. Jadi kalau kita sholat sekali di Masjidil Haram itu ukurannya sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Ya tapi jangan juga pada saat umroh atau haji ya sudah, saya udah sholat berapa kali di Masjidil Haram, nggak usah sholat lagi sampai di kampung. Udah sholat sekali lipat, 100.000 kali lipat. Ya bukan begitu maksudnya Pak. Kewajiban ya tetap kewajiban, pahala ya pahala. Kan beda antara kewajiban dan pahala. Pahalanya memang sama dengan 100.000 kali lipat, tapi pahala itu tidak bisa menggantikan kewajiban. Kewajiban ya tetap kewajiban, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi pahalanya sama dengan kita sholat 100.000 kali lipat. Wassalatu fi masjidi, kata Nabi. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, kata Nabi, bi alfi sholatin, sama dengan setara dengan sholat 1.000 kali di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Lalu kemudian wassalatu fi Baitil Muqaddas, dan sholat di Baitul Maqdis bi khamsi mi'ati sholat, sebanding dengan 500 kali kita sholat di tempat di masjid yang lain. Jadi betapa mulianya Masjid Al-Aqsa itu. Walaupun hari ini mungkin tidak terawat dengan baik karena ketatnya orang masuk ke sana, masjidnya mungkin tidak dirawat oleh orang-orang Yahudi karena mereka lebih memperhatikan tempat tembok peratapan kalau kita sering dengar beritanya atau ceritanya. Mereka juga di sana beribadah, tapi bisa kita melihat diskriminasi mereka. Ketika orang Yahudi yang datang ke Masjid Al-Aqsa, mereka bebas masuk tanpa harus melalui pemeriksaan. Sementara ketika orang-orang Muslim yang datang, itu pemeriksaannya luar biasa. Apalagi kalau namanya udah nama-nama Nabi, Muhammad, Yusuf, Yunus. Kalau nama Nabi aja, nama Arab aja itu pasti periksanya lama Pak. Ini teroris gak nih? Bohong gak nih? Ya Ustaz saya. Periksaan ketat. Bahkan ada teman yang sempat datang sana, itu sampai dimasukkan ke satu ruangan 4 jam. Karena namanya siapa Pak? Diawali dengan kata Muhammad. Jadi 2 nama yang pemeriksaannya ketat, nama Muhammad dan Abdullah. Ya jangan juga nanti jangan kasih nama anak saya Muhammad, jangan kasih nama saya Abdullah. Bukan. Itu di sana Pak, kalau di Indonesia mah bebas-bebas aja. Nah, itu mereka diskriminasinya luar biasa, dan itu berlangsung berpuluh-puluh tahun sampai hari ini. Kemudian ada pun hadis yang menyebutkan bahwa sholat di Masjid Al-Aqsa lebih utama 250 kali dibanding yang lain. Ini hadis Rasulullah SAW, kami saling bertukar pikiran tentang mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah SAW atau Baitul Maqdis. Ini ada sahabat yang kemudian memberikan penjelasan bahwa ketika itu orang berdiskusi, sahabat Nabi sedang berdiskusi, mana yang lebih utama, Masjid Al-Aqsa atau Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW bersabda, 1 sholat di masjidku lebih utama dari 4 sholat padanya. Jadi 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 4 kali sholat di Masjid Al-Aqsa. Artinya kalau Rasulullah mengatakan sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid lain, berarti kalau kita bagi 4, 250 kali sholat di Masjid Al-Aqsa.
Satu sholat di masjidku lebih utama dari 4 sholat padanya, dan ia adalah tempat sholat yang baik. Dan hampir-hampir tiba masanya seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya dari tempat itu tertulis Baitul Maqdis lebih baik baginya dari dunia seisinya, atau seluruhnya, atau lebih baik dari dunia seisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masjid Al-Aqsa juga merupakan tempat jika kita ada di sana untuk melaksanakan sholat menjadi sebab Allah ampuni dosa kita. Jadi sama dengan dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ketika kita sholat di dalamnya, maka ampunan Allah pun akan turun kepada orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk di dalamnya. Sesungguhnya ketika Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta 3 hal kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman ketika dia bangun kembali setelah dibangun oleh Nabi Yakub, kemudian kondisinya sudah kurang baik, dibangun kembali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, anaknya Nabi Daud, membangun kembali Baitul Maqdis. Ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara. Yang pertama, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya. Artinya Nabi Sulaiman minta kepada Allah kemampuan untuk menjustifikasi sesuatu, menghukum sesuatu, dan itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikabulkan oleh Allah. Lalu dikabulkan. Kemudian beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla dianugerahi kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahnya. Jadi Nabi Sulaiman minta diberikan kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah diberikan lagi, kekuasaan kerajaan sebesar apa yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kerajaannya luar biasa, jin, binatang, angin, itu di bawah kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian lalu itu dikabulkan oleh Allah. Dan doa yang ketiga, memohon kepada Allah bila selesai membangun masjid agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ kecuali agar dikeluarkan kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Lalu Nabi SAW bersabda, adapun yang kedua maka telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga pun dikabulkan. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita ingin melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa atau melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, maka itu sebab pengampunan Allah untuk kita. Ini juga merupakan satu kemuliaan dan menjadi sebab kenapa kemudian Masjid Al-Aqsa ini menjadi masjid yang sangat dihormati, masjid yang sangat dikagumi, dan masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Masjid Al-Aqsa adalah negeri para utusan Allah. Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat di mana para nabi pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menginjak tempat itu. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, dan sungguh telah diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi. Nah, ini ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Adapun Musa, dia sedang berdiri sholat. Jadi ketika melaksanakan Isra Mi'raj itu, Rasulullah masuk ke dalam masjid, beliau melihat Nabi Musa lagi sholat. Adapun Musa, dia sedang berdiri sholat. Dia lelaki tinggi kekar, seakan-akan dia termasuk suku Sanu'ah. Dan ada pula Isa bin Maryam alaihissalam sedang berdiri sholat. Jadi ada Nabi Isa juga sedang sholat pada saat Rasulullah memasuki Masjid Al-Aqsa. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Jadi ada sahabat Nabi yang mirip dengan wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ada pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau melihat Nabi Musa, beliau melihat Nabi Isa, selanjutnya beliau melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedang sholat. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini.
Bukan saya Pak, Nabi maksudnya. Ya. Jadi orang yang paling mirip dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang garis keturunannya begitu. Maka kata Nabi, orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni diri beliau sendiri. Kemudian diserukanlah sholat, iqamah, qad qamatis sholat. Lantas aku mengimami, maka Rasulullah kemudian mengimami para nabi untuk melaksanakan sholat. Seusai sholat, selesai beliau sholat, ada yang berkata, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ini adalah malaikat Malik. Nah, itu ada malaikat juga yang sholat, Pak. Bayangin Pak, penjaga neraka ikut sholat makmum sama Rasulullah. Neraka mah nggak libur. Dia bermakmum dengan Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ini adalah Malik, penjaga neraka, berilah salam kepadanya. Jadi malaikat Jibril minta kepada Rasulullah untuk memberi salam kepada malaikat Malik. Maka aku pun menoleh, kata Rasulullah kepadanya, namun dia mendahuluiku memberi salam. Begitu hormatnya malaikat kepada Rasulullah. Malaikat Malik yang justru memberi salam terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi di hadis yang lain bahwa tadi disampaikan bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat di mana kemudian Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain pernah menginjakkan kaki di sana. Kemudian beberapa penjelasan tentang makna tanah yang diberkahi sekelilingnya sebagaimana tersebut di dalam surah yang tadi kita baca, surah Al-Isra ayat 1. Keberkahan yang dimaksud antara lain karena Syamlah Allah mengutus banyak nabi dan rasulnya. Syam juga menjadi tempat berlangsungnya kisah-kisah yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu banyak sekali mengambil kisah yang terjadi di negeri Syam. Negeri Syam itu kalau dijelaskan oleh para ulama itu terdiri empat tempat saja, yaitu Yordania, Libanon, Syria dan Palestina. Tapi yang disebut dengan negeri Al-Quds itu adalah Palestina. Beda ya Pak. Negeri Syam itu 4 negara, tapi tanah yang diberkahi Al-Quds itu hanya ada di Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa dan apa yang ada di sekitarnya, dan itu negeri Palestina. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pun berimigrasi ke Syam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa najjaynahu" di mana firman? "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi Syam untuk seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita betapa mulianya, betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki Al-Aqsa, memiliki tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenapa ini yang menjadi alasan kenapa saudara-saudara kita di Palestina terus mempertahankan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu salah satu negeri suci, tempat suci bagi umat Islam. Walaupun memang di sana sudah diturunkan 3 agama, tetapi kalau kita baca sejarah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Guru Ustaz Azhar lebih dalam lagi tentang sejarahnya, bahwa negeri Palestina ini sesungguhnya memang diutusnya para nabi di sana, dan para nabi diutus itu membawa agama Islam. Sehingga ketika Nabi Allah Ibrahim, Nabi Yakub dan nabi-nabi yang lain yang kemudian membangun kembali Masjid Al-Aqsa itu memang diperuntukkan untuk sholat, bukan diperuntukkan untuk ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi hari ini. Bukan begitu ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan oleh Allah adalah salat. Dan masjid itu dibangun untuk dilaksanakan sholat di dalamnya. Kemudian Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang nanti akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam sebuah hadisnya sebelum kita tutup, qala la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud.
fayaqtuluhum al-muslimun hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar fayaqulu al-hajar wasyajar ya muslim ya Abdullah hadha yahudi khalfi hadha yahudi khalfi faqala faqtulhu illa al-gharqat fa innahu min syajar. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang kembali dengan Yahudi. Maka kaum muslimin berhasil membunuh mereka sehingga Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Lalu batu atau pohon itu berkata, wahai muslim, wahai Abdullah, ini ada Yahudi bersembunyi di belakangku, maka segera bunuh dia, kecuali Gharqad, karena ia adalah pohon dari pohon-pohon Yahudi. Jadi apa yang terjadi hari ini di Gaza, di Palestina, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bahkan bahwa akan ada kemenangan yang dimiliki oleh kaum muslimin atas orang-orang Yahudi. Bahkan kalau kita membaca atau mendengar pemberitaan, sesungguhnya sebelum tahun 1947 tidak ada yang namanya negara Yahudi. Ya, tidak ada yang namanya negara Israel. Yang ada adalah Palestina. Bahkan kalau kita lihat ada sekarang video yang viral itu, seorang pendeta yang menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya negeri Palestina. Di dalam Injil yang tertulis di tahun 1915 itu ada peta di situ, dan peta itu tidak ada nama Israel. Negeri itu adalah Palestina. Jadi hari ini Israel datang, dia tidak punya hak untuk mengakui itu adalah tanah mereka. Karena sebenarnya Palestina itu sudah diberikan keleluasaan oleh Umar ibn Khattab untuk ditempati oleh 3 agama. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi kemudian mereka datang dengan program Zionisnya, lalu mereka mendirikan negara yang disebut dengan Israel hari ini. Bahkan banyak orang-orang Yahudi garis keras menolak berdirinya negara Israel, karena mereka melihat bukan itu yang disebutkan dalam ajaran agama mereka. Makanya sekarang mereka stres juga, Pak, melihat gempuran yang terjadi dari pasukan Hamas dan sayap-sayap militer yang ada di Palestina hari ini. Mereka ketakutan, jangan-jangan ini saatnya azab itu datang, laknat Allah itu turun kepada kita, tinggalkan Israel hari ini. Mereka sudah ketakutan. Tapi kita sebagai seorang muslim, mari tetap doakan saudara-saudara kita di sana. Apa yang kita punya hari ini, kemampuan apa yang kita punya hari ini, kasih mereka, bagi mereka, sedekahkan kepada mereka, berinfaklah untuk mereka, sedikit atau banyak. Yang penting kita menunjukkan bagaimana pedulian kita terhadap apa yang terjadi hari ini dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka sesungguhnya tidak meminta kita datang ke sana, tapi dengan dukungan kita yang luar biasa kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka untuk terus mempertahankan negeri Al-Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita untuk selalu mencintai tempat-tempat suci yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berziarah ketika masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kita minta kepada Allah, sebelum engkau cabut nyawaku ya Allah, izinkan aku untuk berziarah ketika tempat itu, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari tempat itu dan bisa mendapatkan hal terbaik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berziarah kepada tempat 3 tempat mulia tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan, kebenaran nanti yang datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi disampaikan keagungan dan kesucian Masjid Al-Aqsa dan tanah Al-Quds. Jadi sudah disebutkan juga bahwa pertama ada 3 hal, karena Masjid Al-Aqsa itu Allah sendiri yang memberikan nama, kemudian tempat Isra Mi'raj, kemudian pernah menjadi tanah yang diberkahi, dan juga disebutkan
bahwa Masjidil Aqsa itu merupakan juga pernah menjadi arah kiblat Nabi, dan kita kalau melaksanakan sholat di sana itu bisa 1000 kali atau sampai 250 kali seperti yang disebutkan dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Dan kalau yang benar-benar kita mau berziarah, artinya kalau mau melakukan perjalanan, lakukanlah perjalanan ke 3 tempat, yaitu tadi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan semoga kita semua nanti bisa berziarah ke 3 tempat di sini. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu barangkali ada? Tidak ada. Bapak-bapak yang sayap kanan, Gampang semua. sayap kiri. Artinya, nah mungkin sebagai penutup juga tadi disebutkan bahwa sebenarnya memang Palestina kalau kita tahu itu tidak ada yang namanya negara Israel tersebut. Nah, ini adalah yang kita dipertontonkan kondisi kekejaman, kesadisan yang luar biasa di zaman modern ini. Jadi penjajahan yang luar biasa itu masih ada di zaman modern dan dilakukan dengan sangat kejam sekali dan udah benar-benar genosida. Nah, ini tadi udah disebutkan oleh Pak Ustadz bahwa berusahalah kita semampu kita dengan berdoa, dan mungkin ada rezeki atau ada hal yang lain, silakan kita untuk bisa memberikan bantuan sesuai kemampuannya kita, tentunya dengan sesuai maksimal. Ada berbagai media untuk Masjid Al-Ikhlas juga udah menyediakan itu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Ada Lazis dan menyiapkan juga rekening untuk membantu penyaluran, atau kalaupun Bapak Ibu mau langsung juga ada berbagai lembaga yang terpercaya seperti Mercy, Duafa, dan KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina juga ada yang di Banten dan lain-lain tentunya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa memberikan bantuan yang maksimal. Mungkin demikian saja kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Lihat. Lihat ya. Jelas ya. Tonton aja ntar di grup ada. Di grup ada. Coba aja. Sampai. Ini bawa aja bawa.